Sudah kelihatan materinya? Ampun. Oke. Sudah bisa dimulai? Ampun. Yang saya belum Oke, bisa ya. direkod, Pak, mohon maaf. Monggo ditunggu sih, ya, monggo. Oke. Hmm. Ini saya masih belum dapat izin. Apa Mbak Ima saja yang rekodnya? Ya, ini sudah mulai direkod. Oh ya, ini tadi ganti Mas Aminuddin Syafi'i. Oh, oke. Jadi, moga Mas Aminuddin record terus nanti kita bisa mulai. Oke. Karena Mbak Imas juga sudah mulai record, kolatori Pak Firin, monggo sakit mulai Pak Betul. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda telah berada, Alhamdulillah pada pagi menjelang siang, semoga pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah, pertemuan yang penuh taufik, hidayah, inayah, dan semoga pertemuan ini harapannya panjenengan semua yang ikut latsar kegiatan ini supaya mencapai 100% apa PNS-nya, maka mau tidak mau harus mengikuti kegiatan yang kita kenal dengan latsar. Harapannya semoga pertemuan ini tetap lulus, manfaat berkah ila dunia khatal akhirah, amin Allahumma amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku yang saya cintai, ini semuanya agamanya Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu, atau mungkin agamanya Shinto mungkin. Alhamdulillah, Shinto, Islam. Islam ya. Insya Allah Islam Islam semua Pak. semua, Pak. Iya. Mas Labib agamanya Kristen atau Katolik? Alhamdulillah Islam Jangan-jangan, Pak. oh tak kira Hindu Buddha, rambutnya kontek nih ngarepe. Hmm. Cuman sipitnya aja Pak yang beda. Ya sipitnya, ya baik. Kita ini ta'aruf pengenalan dulu ya. Saya kepengen tahu dulu Ma'ruf Dwi Setioto, apa? Setio. Sati Ya, dari setiap baik nama, dari mana asal. Yuk. Oke. ya. Izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Ma'ruf Dulistio Tantomo. Saya berasal dari Kabupaten Banjarnegara, lebih tepatnya di Desa Banjarkulon, Kecamatan Banjarmangu. Saya bertugas di KUA, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Penyuluh atau sebagai penguluh? penghulu ahli Penghulu, tukang pertanian. nikah ke ya. Angkah tuka Amin, zawaj amin. suka ya. Kobil tu nikah wa tazwijaha. Halan sah 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 sah. Langsung sah cepat. Oke. Mas Labib Fahmi. Ya. Oke, Assalamualaikum Pak Mustafirin. Perkenalkan Waalaikumsalam. Kola Bib Fahmi, tugasnya di UIN Wali Songo sebagai asisten dosen. Aslinya dari Jeporo. Oh, Jeporo diinjepi moro ya gitu ya. Oke. Dosen apa mah aku lihatun? Eh, Al-Iqtisad Al-Islamiyah. Oh,
Mantap, luar Ekonomi biasa. Islam. Eh, ini kalau orang Jepara itu biasanya hafal alfiah itu. Hafal berapa? 1.500 mungkin? Hmm. Wah, kelebihan itu Pak, tiga Pak. Oh iya, Cuman dulu itu mukadimah kalau mohon, alhamdulillah. namanya orang orang mana itu orang Jepara, orang Pedung, Demak itu ngapal ke kola Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbahar Maliki Musalian ala Nabiyyil Mustafa wa alihi Mustafina syar wa asta'inu wa fi alfiya maqasidun nabi biyama biyatu qaribul awsa biladi munjayi wa tasyudul badila bi wa taqdiri dabi gari syuti fa ikatan alfiyatani mote wa wah ini tak terus ke ya sampai tekan maghrib bukan. Ya jadi eh, jurusan apa Mas? Ekonomi Islam Pak. Ekonomi Islam ya. Oke, sekarang Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali. Izin tadi Pak, Muhammad Ali kameranya error, jadi wajahnya tidak terlihat. Tapi suara ada Mas Muhammad Ali, Kalau suaranya suara, Kameranya lagi bermasalah kayaknya, Pak. Mohon maaf. oh ya, ditunggu dulu saya. Yo, Mbak Imas. Imas Anggreni Dewi, si milikiti weleh-weleh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi izin Bapak wabarakatuh. untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imas Anggreni Dewi, asal dari Kabupaten Pemalang, dan sekarang bekerja di unit MTSN 3 Pemalang. Guru apa? Guru fikih Bapak. Oh, fikih. Wah, mantap berarti apal usul fikih ya. Oh, buatan Hmm. Bapak. Wah, berarti fikihnya sampai kitab Baru Iqna, Buhyatul Mustarsyidin, Fathul Wahab, I'anatul Thalibin, apa kabeh berarti itu fikih ya. masih belajar Bapak, belum. Oh gitu, ya wes. Dah, sekarang Muharram Ali Lutfi. Ya, terima kasih Bapak Ustadz Firman atas waktunya. Perkenalkan nama saya Muharram Tunggal Jati. Untuk asal saya dari Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul. Untuk unit kerja, sekarang saya bertugas di KUA Prambanan Klaten sebagai penghulu ahli pertama. Terima kasih. Oke. Baik, next Dika Yusuf. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak Mustafirin. Perkenalkan, saya Mirza Arfian Dika Yusuf, dipanggil Dika Yusuf, asli Cilacap, ditugaskan di KUA Cilacap Selatan sebagai penghulu ahli pertama. Oke. Oke, Pak. Ya, Cilacap ini, jauh Pinjam di pinjam sana, aja. luar biasa ini. Ini Cilacap, untung ini ya, latsarnya pendekatan ini ya. Apa ini ya? Kayaknya Makanya di BDK ya gak jauh ini. Selanjutnya Muhammad Jadi kamu duluan, Ihwanus Rum. Sofa. enggak aku kirim itu. Tes, Pak. Ya, monggo. Ya, baik, Baru perkenalkan, ya. Pak, nama saya Muhammad Ikhwanus Sofa. Itu Saya asalnya gambar. dari Jakarta, tapi dapat penempatan unit kerja di KUA Kapanewon Ngelipar, Gunung Kidul, Pak. Oh, Terima Gunung kasih. Kidul dengan Ponjong. Iya, Gunung Kidul, Pak. Gunung Kidul kotanya ya. Gunung Kidul di ini, Pak, di atas kota, Pak. Palingnya udah dikirim. Wonosari di atasnya. Oh, ya. Nah, Oke, ya. Next. Miftahul Ulum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam warahmatullahi Perkenalkan, saya Miftahul Ulum, Mana? Ya. bertugasnya di Kota Magelang. Saya asli Magelang. Magelang Ngoten. Kota. Nggih, Di Magelang mana? Kota. Man ya, Man, Pak. Man 1, Man 2. Man Kota Magelang. Oh, Man Cuman Kota. ada satu, ya. Oh, kota cuma hanya aja satu ya. Iya. Nah, oke. Sekarang Muharram ya. Dika Yusuf sudah. Muhammad Aminuddin. Kirim berapa, Mas? Izin memperkenalkan diri, Pak Mustafirin.
Nama saya Muhammad Aminuddin Syafi dari Losari Brebes. Saya Background. ditugaskan di KUA Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes sebagai penghulu ahli pertama. Oh, ya. Bulakamba ya. Saya pernah ngisi di sana di Sirampok. Pulangnya digawake sayur-sayur. Pernah ning gone jaga lempeni. Pernah meneh ning gone endi kae apa iku mau apa sing namanya rodok saru apa Cuma jenenge. doang kan? Nah, Yang kali lepas kan? Bukan itu baik, gedungnya, Boy. sekarang Lailata Sumaroh. Mana? Sisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Lailata Sumaroh, biasa dipanggil Ella. Saya aslinya dari Cilacap, Pak. Sekarang penempatannya di MTS 5 Boyolali sebagai guru matematika. Guru matematika. Oke. Berarti hafal rumus Pitagoras ya. A kuadrat sama dengan apa? B kuadrat. B kuadrat dikurangi B kuadrat. B kuadrat dikurangi C kuadrat ya, Pitagoras. Nah, kunci Inggris, rumusnya apa? Kunci Inggris kali catut, kali sembuh apa. Oke, baik. Saya tuh paling nggak bisa matematika itu, hebat nih. Mbak Lailata Sumaroh. Sekarang setelah itu yang belum siapa? Halo, Muhammad Ali tadi? Sudah? Apakah sudah? Sudah bisa Muhammad Ali? Muhammad Ali hanya suaranya Pak, untuk video masih bermasalah Pak. Oh, masih bermasalah. Dari mana itu Mas Muhammad Ali? This meeting recording. Oh, baik. Oke. Kita mulai. Baik. Pada intinya panjenengan semuanya sudah pernah mengikuti MOOC ya? Halo? Iya Pak. Bagaimana ini kita sinkronis ya? Besok kita asinkronis. Maka ini tatap muka sebenarnya sudah disampaikan di MOOC. Cuma kita ini sekedar istilahnya penguatan saja. Gitu ya. Oke. Baik, pada pertemuan ini kita akan menyampaikan wawasan kebangsaan. Ya, kalau panjenengan itu bicara ini kelihatan ya materinya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi nanti untuk wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer dan kesiapsiagaan itu nanti bisa dilihat di apa namanya modul. Kalau modul sudah kamu upload itu pasti nanti dibaca. Saya sekedar ini hanya penguatan saja. Coba ketika kita bicara wawasan kebangsaan, ada yang tahu kira-kira apa sih wawasan kebangsaan? Nah, ayo, Mas Labib, apa itu kira-kira wawasan kebangsaan? Mengetahui bagaimana makna kita dalam mencintai bangsa, bagaimana konsep bangsa, baik dari mulai pondasi-pondasi bangsa, misal dari Pancasila, UUD, dan seterusnya. Ya, jadi bagaimana cara memandang bangsa Indonesia terhadap lautan, udara, darat, wah ini luas ya. Mulane lagu ini Rumah Irama, ada yang tahu? Merimuni apa? Hijau merimuni darahnya, biru langit, biru laut di sekelilingnya. Itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Itu, ikan lagunya itu. Itulah harta kekayaan negara. Wah, luar biasa nih ya. Jadi daratan, lautan, udara ini
Wah, coba kalau dibandingkan dengan yang ada di Timur Tengah, jauh tidak ada apa-apanya. Kita naik haji turun di Padang Arafah, pertama turun King Abdul Aziz, turun kapal terbang. Kita melihat udaranya di sana, kita semuanya pada batuk. Karena apa? Kita belum bisa adaptasi di negara sana. Wah, jenengan apalagi nanti kalau sudah di Bali Diklat. Sudah ada yang pernah ke Bali Diklat? Halo? Halo. Sudah ada Belum, yang Pak. pernah ke Bali Belum, Pak. Belum, Diklat? Pak. Belum, Pak. Nah, Belum. nanti kalau di Bali Diklat, di sini nanti udaranya segar enak. Karena di Banyumanik tempatnya agak masuk. Itu ya. Itu ya, oke. Nah, dasar hukum pengertian dan nilai-nilai bela negara. Apa? Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ya. Terus berikutnya lagi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Tentang apa? Tentang pertahanan negara. Ada pertanyaan, seandainya negara Indonesia ini presidennya tidak ada atau meninggal, kira-kira apa? Siapa penggantinya? Wapres. Wakil Presiden, Pak. Wakil Presiden. Ternyata wakil presidennya seandainya juga tidak ada, meninggal. Apa sebagai penggantinya? Ketua MPR. Ketua MPR. Ada lagi? Ada lagi? Panglima. Panglima ABRI. Oke, Panglima ABRI itu boleh apabila ketika pada zaman dahulu, ya. Memang zaman dulu itu memang apa itu Panglima ABRI, ya Panglima ABRI. Tapi sekarang tidak. Sekarang apa? Sekarang yaitu Menteri Pertahanan. Ya, kalau Panglima ABRI dulu mungkin pas Pak Soeharto karena reformasi diturunkan, terus kemudian Wakil Presiden Pak Habibie, Presiden Pak Habibie, Pak Habibie masih mampu ya sudah. Andai kata dulu Pak Habibie kok ternyata mengundurkan diri tidak mau, maka dipegang oleh Panglima ABRI. Saat itu Panglima ABRI siapa namanya? Ada yang tahu? Wiranto. Wiranto. Saat itu Pak Wiranto. Saat itu Pak Wiranto. Andai kata ini para pengamat yang pinter, andai kata dulu kok Pak Wiranto menjadi Panglima ABRI terus jadi presiden, itu kemungkinan Timor Leste atau Timor Timor ingin memecahkan diri itu kemungkinan kecil. Karena saat itu kekuatan Panglima ABRI Pak Wiranto kuat. Tapi kalau sekarang sudah enggak layak lagi. Ya. Nah itu sudah ada zaman-zamannya sendiri. Nah, begitu. Terus lagi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, ya. Sumber daya nasional. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara apa kira-kira? Indonesia punya apa saja? Mas Muhammad Afinuddin? Sumber daya nasional? Sumber daya manusia, Mas, dan sumber daya alam. Sumber daya manusia, sumber daya alam, ya. Pulau-pulau, perut bumi, di situ banyak. Makanya itu biar dipegang oleh negara. Lah ngopo? Kan Muhammadiyah nyekel-nyekel. Ono tambang Mas Yopo. Oh, kalau namanya organisasi itu ya cukup megang ya pendidikan, dakwah, ya kan? Agama, sosial itu aja. Ngapain? Kayak orang kerjaan. Biar dipegang oleh pemerintah. Makanya saya itu aneh. Sekarang
itu ormas-ormas itu aneh, gitu. Lebih mengedepankan kepada tambang daripada ormasnya. Gitu. Oke. Nah ini indikator nilai-nilai bela negara. Satu, cinta tanah air, ya. Cinta tanah air. Nah, cinta tanah air harus menjaga tanah, perkarangan serta seluruh ruang. Ya, tanahnya jangan sampai diambil oleh bangsa lain. Ada itu. Negara Indonesia dulu pernah punya 20 yang diambil oleh Malaysia. Apa namanya? Pulau apa? Likitan, likitan, Sipadan dan likitan. Likitan. Dua ini, Maneman. Sekarang sudah diambil, ya terus apa boleh buat lagi? Kalau dulu masih bisa dikejar, ya lumayan. Tapi walaupun bangsa Indonesia masih luas, top ya, hebat. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Jiwa. Mulane lagu Roma Irama. Jiwa dan raga, harta benda. Apabila ada yang coba-coba, ya kan? Harus cinta tanah air. Seneng negara Indonesia kaya mau. Kangkung tukul-tukul dhewe, rasa ditandur. Bayem tukul-tukul dhewe, telo pohong diuncalke tukul-tukul dhewe. Tidak ada negara yang semakmur Indonesia ini. Nah, ya, menjaga nama baik, ya, kita harus bangga. Sadar berbangsa dan bernegara, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, ya, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya, ikut serta dalam pemilihan umum, nyoblos. Engkau 5 tahun pemilihan, ya nyoblos, berpikir, bersikap, berbuat yang baik bangsa negara, berpartisipasi, ya ini namanya sadar berbangsa dan bernegara. 3, setia pada Pancasila sebagai ideologi. Ada yang hafal nilai Pancasila? Bagaimana Mas Irfan Yusofa? Hafal Pancasila. Ayo, Pancasila, yuk. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau bahasa Arab bisa enggak bahasa Arab? Ayo, bisa enggak bahasa Arab? Bahasa Arab. Al-Pancasila, al-ula, ar-rabbaniyatul mutafarridatu. Bisa enggak bisa? Kurang bisa, Pak. Oh, kurang bisa. Ya, Iya. harus hafal, Pak, ya. Sampai Pancasila enggak hafal, ya nanti gajimu tak coplok memang. Ya, harus bisa Pancasila. Nah, itu ya. Terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Wah, hebat negara Indonesia yang begitu besar. Apa? Dengan bersuku-suku, ya, penduduk yang banyak, ya. Tahun 83 pernah Rhoma Irama menyanyikan lagu, ya, 135 juta penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, ya. Sekarang berapa? Sekarang 2025 sudah kurang lebih 275. 275 juta penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Teret-teret, Boyolali, Cilacap, Prambanan, Jogja, dan banyak lagi yang lainnya. Wah, itu bisa dinyanyikan lagu-lagu itu, ya. Oke. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, harus berani mati. Jangan takut-takut. Negara Indonesia yang sudah diproklamasikan sama Pak Karno ketika saat itu hebat. Ayo dijaga yang baik. Jangan dibiarkan. Nanti kalau dikuasai oleh bangsa lain, kita rugi. Kita tidak bisa aman. Kemampuan awal bela negara. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensi.
Kita harus punya mampu, punya cerdas, ya cerdas jasmani nih, ya cerdas rohani nih, kan gitu Kak. Nah, mulane ono lagu-lagu. Ada yang ingat lagunya Nasdaria, judulnya Pembangunan Jasmani dan Rohani. Ada yang tahu? Mbak Imas, ada yang tahu lagunya Nasdaria yang lagunya judulnya Pembangunan Jasmani dan Pembangunan Rohani? Saya kurang tahu, Bapak. Oh, enggak tahu. Mari kita semua sebagai warga negara galakkan pembangunan, itulah tujuan kita. Pembangunan jasmani juga membangun rohani, pembangunan di segala bidang, itulah tujuan kita. Wah ya, jadi pembangunan jasmani, pembangunan rohani dibangun. Eh, Jangan sampai ada yang tidak dibangun eman-eman. Hmm, iya toh. Harus satu lagi, kita harus senantiasa bersyukur, suka alhamdulillah negara Indonesia merdeka kaya ngene. Aku kudu akeh syukure. Kita mewarisi, coba bayangke para pahlawan yang dahulu seperti apa, memperjuangkan sampai ya toh rawe-rawe rantas malang-malang putung segala rintangan. Wah, ngeri. Pak Muharram enak. Pak Muharram kelahiran berapa Pak Muharram? Kelahiran 95, Bapak. Malah senak-enak epong. Zaman-zaman Iya, di Bapak. sini ya Gusti perjuangan gelorakan membangun negara Indonesia yang tercinta untuk menyongsong masa depan yang gemah-ripah lojinawi. Nama Indonesia di masa lampau termasuk seluruh Nusantara. Ayo kita kerja keras, rawe-rawe, rantas malang-malang putung segala rintangan. Wah, semangat itu. Gemar olahraga. Ayo, ini wong kemenak ini ono kelemane. Biasanya ding males kerja. Ini penting ya. Mbak Imas Anggra ini olahraganya apa? Nampak dalam rumah. Oh, senam dalam rumah, masuk kurang malam. Ya paling ndak apalah duwe bulu tangkis, apa pingpong, apa ya gitu ya. Ya senam ndak apa-apa anak cewek sih. Tapi senam itu ya kadang-kadang hanya seminggu sekali. Ya kadang-kadang jogging. Kalau Mbak Lailatus Samarah apa olahraganya? Saya ikut yoga sama jogging tiap pagi, Pak. Oh, yoga. Wah, berarti perutnya anu ya. Agak kecil berarti ya yoga ya. Ya. Hmm, ya itu cewek cowok senang itu kalau cewek perutnya kecil itu. Kalau besar itu wah rada menggeh-menggeh malah susah nih ya. Itu ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mm-mm. Langsung ya analisis isu kontemporer 2. Jadi hari Selasa itu ini secara jadwal itu jadwalnya apa? Halo? Hari Selasa jadwalnya apa? Halo? Wawasan kebangsaan Ya, dan wawasan kebangsaan. nilai-nilai bela negara, Pak. Nah, itu sinkronis atau asinkronus? Sinkronis, Pak. Sinkronus. Sinkronis. Wah, Nah, besok hari Rabu apa pelajarannya? Analisis isu kontemporer. Sinkronis atau asinkronis? asinkronis. Asinkronis ya. Asing. Makanya Oke. langsung kita sampaikan pada hari ini sekalian. Nah, itu ya. Terus hari Kamis apa? Siap-siagaan bela negara, Pak. Sinkronis, Kesiapsiagaan Pak. itu langsung nanti membuat tugas individu masing-masing. Tapi akan disampaikan pada hari ini nanti sudah selesai semuanya. Tinggal nanti membuat tugas-tugas. Jadi enak praktis. Gitu. Yang paling terpenting ini, yang paling terpenting. Nah, teknis analisis isu.
Jadi panjenengan semuanya itu mau tidak mau nanti akan membuat yang kita kenal dengan apa? Rancangan apa? Rancangan apa? Rancangan aktualisasi dan habituasi. Nah, itu pasti itu nanti akan membuat rancangan di daerah panjenengan sendiri-sendiri. Di pekerjaan ini sampean. Isu apa yang berkembang? Lalu isu itu akan diidentifikasi. Ya. Oke, ini kan panjenengan kemarin ketika di MEOC dengan LAN kemarin kan disuruh menerangkan membuat aktualisasi dan habituasi dengan menggunakan metode apa? Ada yang ingat? APKL. Apa APKL kemarin? Ketika diajarkan oleh LAN, APKL apa APKL? Aktualisasi. P-nya apa? Problematika. K-nya apa? Kelayakan. Kelayakan. L-nya layak. Itu ya. Nah, ini nanti ini akan saya pertajam lagi pembuatan tugas-tugas ini dengan teori ini. Ya. Ini ada 4 tahapan. Yang pertama, ketika ada isu-isu itu, maka kita akan mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu itu. Setelah itu, kita memilah, menepis isu-isu itu, terus kemudian yang ketiga ini mendalami analisis isu, yang keempat baru kita memilih. Dari 5 menjadi 3, 3 baru menjadi alternatif 1. Nah, begitu. Itu intinya itu. Deskripsi isu. Deskripsi isu, lingkup isu. Lingkupnya apa? Di instansi atau tempat kerja ini panjenengan. Ya. Kalau Mas Labib tadi di jurusan ekonomi Islam ya. Itu nanti rencana apakah sudah ada isu-isu yang nanti akan diangkat kira-kira nanti apa? Saat ini ya tentang ekonomi negara Pak, kalau kajian akademiknya ya. Tapi kalau isu di dalam lingkungan kerja masih belum Pak. Belum ya. Coba nanti Iya. harus sudah segera untuk dibuat, nanti ada mentornya. Mentornya itu apakah kajurnya, apakah dekannya, ya jelas dekan tidak mungkin sama pembantu rektor ke atas. Paling nanti dekan ke bawah itu ya. Lingkupnya lagi masyarakat, nasional, bangsa, negara. Ya, itu deskripsi isu. Kondisi masalah isu saat ini ya, disertai data dan fakta pendukung. Jadi kalau membuat masalah atau isu itu harus disertai ono datane, ono fakta pendukungnya ya, tidak hanya sekedar ngomong. Wong ini kita orang akademik ya. Dampak jika masalah atau isu tidak diselesaikan. Hubungan kausalitas para pihak yang terlibat. Dan ya. Oke. Rumusan isu pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas. Setelah itu apa? Kita muat fokusnya. Apa fokus kita? Apa lokus kita? Lokasi khusus kita itu apa? Waktu terjadinya isu tersebut. Contoh kalimat rumusan isu. Masih maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh polisi kehutanan. Nah, ini kemarin
Prabowo mengumpulkan para pungli-punglinya, ngeri itu. Orang yakari peminta itu wah. Parkir itu kadang-kadang ngeri, Mbak. Parkir itu yang sudah perdanya, peraturan daerahnya itu 3.000 kalau mobil. Itu ada yang 5.000, 10.000, ya toh. Bahkan bis ketika wisata-wisata itu, wah, ada yang sampai 300.000 itu parkir. Memang ya ngeri. Harus segera ditindak itu kayak begitu. Baik, sekarang teknik APKL. Sudah dengar ya kata-kata teknik APKL ya? Pernah dengar ya ketika diajarkan oleh MOOC? Halo? Iya, Pak. APKL. Tadi aktual. Aktual maksudnya bagaimana? Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Dua, problematika P. Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks. Sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kelayakan tukang. Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi, karena kebutuhan orang banyak, bukan individu. Nah, individu ngapain? Kalau sudah hajat hidup orang banyak, itu lebih diutamakan. 4, kelayakan atau L, isu yang masuk akal. Jadi isu ini sih masuk akal. Kadang-kadang ono rada lucu. Gawe judul lucu. Mbak Lailata. Ya kira-kira judul ini mantep raknya, bener. Jadi Mas Amin atau Mas Labib ya, atau Mas Miftahul ya. Pengaruh ekstra jos terhadap sholat 5 waktu. Wah, nggih judul ngono kuwi. Jadi pengaruh ekstra jos terhadap sholat 5 waktu. Wah, ketika wah enak Pak. Aku baru ngombe ekstra jos, wah ternyata sholatku semangat. Iya semangat saiki engko nak bar rasakno. Kemarin itu dulu ketika saya membangun rumah, bangun rumah kuwi tukang-tukangnya kuwi ben njaluk ekstra jos. Setiap hari, setiap siang ekstra jos terus. Tak omongi Mas, ampun ekstra jos. Mendingan teh atau air putih. Mboten Pak, semangat Pak. Bareng ngono seminggu ekstra jos terus. Sesuk KO sebulan romulan ora mangkat kerja. Nah ini coba pikirkan di mana makanan atau minuman yang mengandung zat kimia agak dikurangi. Ya gitu ya. Baik, sekarang teknis USG. Tadi kan APKL. APKL. Ada 5 nanti di reso menjadi 3 USG. Mbak Lailata pernah di USG? Belum, Pak. Belum punya anak? Belum. Belum nikah? Belum, Pak. Oh, lah lagi kan akeh ki. Mas Miftahul Ulum, Muhammad Aminuddin, Labib Fahmi itu nikah kabeh lho kita. Sudah saya, Pak. Oh, sudah. Oh, sudah. Sama Mas Labib, mantuk-mantuk urung nikah ya Mas Labib. Sampun, Pak, sampun, Pak. Oh, Sampun. sudah. Sampun. Mas Miftahul Ulum. Miftahul Ulum. Sudah, Pak. Orang Cilacap itu pekerja keras Cilacap itu. Daerah-daerah sana itu ya. Itu. Baik, sekarang USG. Mbak Imas sudah punya putra? Sudah, Bapak. Alhamdulillah. Putranya berapa? 4, 5? 3, Bapak. Oh, mantap. Wis di anak telu, wis gede. Sekarang umurnya berapa? Yang paling besar berarti Ya, 8. kamu umurnya berapa? Saya 32, Bapak. 32 engko ya. Pensiunnya umurnya swidak. Wah, anak gede-gede kabeh selesai wis bar aman. Garek bapake mbek ibuke mung cupi-cupitan. Oh, cupi-cupitan. Nah, itu senggol-senggolan ngotok wis anak wis bar kabeh itu. Nek isih cilik-cilik no meh cupi-cupitan iki wis diguyu tok mungkin. Baik, teknik USG ya. Teknik USG itu itu apa? Urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas karena urgen.
Ya, karena mendesak, isu itu mendesak, maka perlu dianalisis dan perlu ditindaklanjuti. S, seriousness, serius. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu-isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya, ya. Nah, tadi yang pertama dengan pendekatan APKL. APKL terus dijupuk karena 5 menjadi 3. Ya nanti kalau sudah nggarap kan nanti bisa gampang. Ini kesalahan umum dalam penggunaan teknik tepisan isu. Lah, saya kira senang, salah. Sudah ada kecenderungan pilihan sebelum menggunakan teknik tepisan isu, formalitas. Kriteria penilaian untuk tiap-tiap indikator tidak dibuat atau tidak jelas, ya susah. Kriteria penilaiannya tidak ada, tiap-tiap indikator tidak dibuat, ya jelas tidak jelas itu. Nah ini yang namanya apa? Tadi ya kesalahan umum dalam penggunaan teknis tepisan isu. Nah ini ya Mas, ini contoh APKL. Sudah pernah melihat membuka yang ini? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Sudah Pak. pernah membuka yang ini? Belum. Nah, ini ada matrik penilaian kualitas isu dengan analisis APKL. Kalau analisis nanti pakai ini. Isunya saya anggap A, B, C, D, E. Ya, seandainya A tentang narkoba, B tentang materialisme, C tentang ya macam-macam lah yang dicontoh. Terus tadi kita mengenal APKL. A tadi apa? Aktualisasi. Oh, aktual. Makanya dikasih nilai 5. P, problematikanya sangat. Ya, dikasih 3. K, kelayakan. Layak. Cuman kalau isyarat udah pikir-pikir, 4. Layak, 4. Nah, yang paling bagus ini. Ada isu D, nilainya aktualnya 5. Sangat problematis 5. K-nya. Kata dia apakah? Halo? Kata dia apakah? Kehalayakan. Kekhalayakan. 4. Layak. Wah, dari semua ini A, B, C, D, E setelah dinilai, nilai yang paling tertinggi mana? Halo? D. Yang D, Pak. Yang D. D, 19. Itu 19. Maka secara prioritas dia ranking Satu. ranking 1. Berarti judulnya yang dipakai itu nanti D. Tentang apa terserah. Terus setiap kriteria diberi skor nilai 1 sampai 5, di mana angka 5 adalah sangat. Berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu D. Ini makanya saya tebali, saya tulisi biru. Begitu. Oke. Oke, sambil makan ya, biar nggak ngantuk. Oke. Sekarang contoh teknik USG. Ada yang tahu tadi USG singkatannya apa? Urgency, Urgensi, seriousness, growth. seriousness, growth. Oke. Ini saya kasih apa makan nanas.
Langsung semangat. Oke. Yang pertama urgensi. Urgensi ya. Urgensi berarti U. Kalau kita memberikan nilai 5, kenapa memberikan nilai 5? Ada yang tahu, halo? Sangat mendesak, Pak. Sangat Karena mendesak. sangat mendesak. Urgen. Ya, bagus. Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan. Kenapa kita mengasih nilai 4? Karena mendesak. Mendesak. Masih ada yang lebih tinggi, sangat tidak mendesak. Di bawahnya lagi, kenapa kita kasih nilai 3? Karena cukup mendesak. Kenapa kita kasih nilai 2? Karena kurang mendesak. Kenapa kita kasih nilai 1? Tidak mendesak. Yaitu segi urgensi. Sejauh mana mendesak atau tidak, itu kan begitu. Oke, serius. Kenapa kita kasih nilai 5? Karena Sangat serius. sangat serius. Itu dampak isu akan berpengaruh pada 1 unit B2TP dan mitra kerja. Kenapa kita kasih 4? Serius. 3 terus ke bawah. Terus kemudian growth, kriteria growth. 5 sangat cepat memburuk, 4 cepat memburuk, 3 cukup cepat memburuk, 2 kurang cepat memburuk, 1 tidak cepat memburuk. Oke ya. Nah, ada yang mengenal ada teori Fishbone? Apa itu teori Fishbone? Sebelum saya sampaikan, ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu teori Fishbone? Ya, Pak. Belum tahu, Pak. Ulangi. Bisa? Apa? Teori Fishbone? Ada yang tahu? Diagram sebab akibat, Pak. Diagram apa? Sebab akibat. Diagram apa? Ada yang tahu? Tulang Akibat, Pak. tulang ikan. Ya. Oke. Langkah 1 ini yang penting ini yang penting ke bawah. Tadi kan ada wawasan, tadi kan hanya sekedar istilahnya tambahan-tambahan. Nih, langkah 1 menyepakati pernyataan masalah. Awas. Akibat bahaya radikalisasi. Sampai hari Jumat itu berapa ketemu? Mas Dika di-unmute. Oh, iya. Suaranya dengar. Nah, oke. Akibat bahaya radikalisasi. Penyebabnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Pemahaman yang salah. Pemahaman yang Ada salah. teks Ada lagi? Ayo. Ekstremisme, Pak. Ekstremisme. Ada lagi? Gaulan yang salah. Jadi kayak bika yang susah. Ada lagi mungkin? Karena sakit hati, Pak. Pendirian yang terlalu inklusif. Pendirian yang terlalu inklusif. Salah bergaul. Salah bergaul. Ada lagi? Sakit hati, Pak. Sakit hati. Sampai ngimpi semalam aku mimpi buruk sekali. Siapa yang nyanyi? Ku takut berakibat. Siapa? Lah, awas dijawab. Nah, bahaya radikalisasi. Ternyata ini karena sistem, karena surrounding, karena superior, karena skill. Lah, ini dari mana? Ini ada 3 metode jawaban. Jawaban yang pertama 6M, 8P, 5S.
Tapi kita boleh menggunakan 5S, 8P, 6M. Tapi ini di sini diarahkan ke 5S. Apa? Surrounding, suppliers, system, skill, dan safety. Nah, kita hanya mau ngomong sistem tok. Sistem apa kira-kira nih? Bahaya radikalisasi. Penyebabnya ada karena sistem. Maksud sistem tok. Sistem apa kira-kira? Ya kan dijelaskan apa kira-kira. Ada yang tahu? Sistem apa kira-kira? Mas Muharram? Iya, Bapak. Apa kira-kira sistem apa penyebabnya? Mengapa bahaya radikalisasi? Penyebabnya karena sistem. Sistem apa kan gitu? Sistem dari pola pikir, Pak, yang mempengaruhi akhirnya terjadi radikalisme terhadap pola pikir seseorang, Pak. Ya, sistem pola pikir. Mungkin Pak Maruf. Supplier apa Sistem kira-kira? ada sistem, Pak. Apa kira-kira? Kalau Pak Maruf. sistem Eh? ya, oke, yang sistem. Ya sistem, monggo ya sistem ya punya. Apa Kalau kira-kira? sistem ini salah penyebabnya sistemnya karena sistem lingkungan yang mungkin kurang kurang peduli dengan seorang sehingga pemikiran menjadi ekstrim, Pak. Baik. Sekarang dijawab. Nah, iya. Ya kan? Mencari sebab-sebab potensial. Itu ya. Bahaya radikalisasi sistem. Sistemnya sistem apa? Sistem pendidikan agama tidak tuntas. Gitu. Sistem apa? Sistem insentif tidak cukup. Surrounding apa? Kemiskinan. Jauh dari kota. Skillnya apa? Indoktrinasi melalui media. Terbangun dari isolasi. Kan gitu. Suppliersnya apa? Jumlah SDM-nya tidak memadai. Insentif tidak cukup. Kira-kira ini jawaban dari pendekatan 5S ini yang sama mana kira-kira? Halo? Ya, Pak. Dari bahaya radikalisasi ini setelah dijawab dengan penyebab baik itu sistem, surrounding, skill maupun supplier, kira-kira mana jawaban yang sama? Ada yang tahu? Insentif Insentif tidak tidak cukup. cukup. Insentif. Nah, oke. Sekarang insentif tidak cukup. Tahapan Fishbone berikutnya. Ya, ya kan? Sama ini. Kan? Sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori sebab-sebab kok. Nah, kesimpulannya apa? Insentif yang tidak cukup. Bisa nanti judulnya mana yang isu itu akurat, isu itu sangat-sangat mendesak perlu diangkat kan itu istilahnya gitu. Nah, ini ada contoh lagi. Ini ada contoh lagi juga. Belum dilakukannya validasi metode penetapan kadar besi. Ya, iki. Ada yang jurusan kimia ini? Ada jurusan kimia? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Pak. Tidak ada. Tidak ada ya. Makanya ini ada yang namanya FE, SSA. Belum dilakukannya validasi metode penetapan kadar besi secara
spektrofotometri sarapan atom SSA di laboratorium B2TP sampai dengan Nah, terus dijawab tadi menggunakan metode S. Setelah dengan pendekatan S, ternyata dijawab. Sistemnya apa? Belum ada tuntutan pelanggan. Sistem apa? Belum ada pengembangan kompetensi SDM. Tidak ada keseragaman pemahaman antar analis. Belum ada SEPO validasi metode penetapan. Nah, itu jawabnya. Supplier juga sama. Skill juga sama. Surrounding juga sama. Setelah disimpulkan dari dengan pendekatan metode 5S, mana jawaban yang benar? Mana jawaban yang sama? Nggak ada Jawaban SOP. yang sama. Tidak adanya SOP, Pak. Nah, yang sama adalah 1, 2, 3, 4. Apa? Belum ada SOP validasi metode penetapan kadar Fe secara SSA. Berarti ini. Nah, tuh, cara jawabnya begitu. Berarti nanti yang jadi. Berdasarkan, nah gampang. Nanti kalau sudah dibaca modulnya, nanti kita membuat rancangan aktualisasi dan habituasi. Nah, yo, cara gampangane kok kita mengalami kesulitan, kerjasama dengan kakak kelas jenengan yang kemarin barusan diangkat menjadi CPNS itu. Nah, itu ya diangkat, harus yang baik, waktu kecil, pemenang kok iso di peran pesan sing apik. Gitu. Mbak Imas apa lagunya? Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil nggak taunya pensil itu. Waktuku tolol aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira pistol nggak taunya apa? Nggak taunya apa? Tahu ya, Pak? Orang ngerti. Tapi tahu lagu ini? Lagu ini Nggak, tahu nggak? iya pernah dengar Bapak. Oh, lagu ini gak ngetren no. Terus kon jawabnya gini, tembak tembak, dor 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 dor, tembak tembak, dor 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 kan begitu kan? Iya. Coba saya tak nyanyi nanti kalau setelah saya ngomong tembak tembak, kok sampean bareng-bareng dor 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 gitu ya? Oke. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, nggak taunya pensil. Waktu ku tolol, aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol, ku kira pentol, nggak taunya pistol. Tembak-tembak, tembak-tembak, mantap. Ya, orang itu kalau punya jiwa seni itu enak. Nyanyi-nyanyi, menyampaikan kepada khalayak masyarakat yo enak. Tapi nak wong kok serius malah gampang cepet mati malah. Nah, itu. Seneng sampean mati saiki. Mbak Imas mati saiki karo besok kira-kira nanti. Milih ndi? Jangan sekarang Bapak. Jangan ya. Iya. Jangan masih punya anak 3 ya. Nah, itu masih senang ya gitu. Oke. Lah, tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Dan nanti dibuat alternatif penyelesaiannya kayak begini. Oh, tahapan. Tapi ini boleh A, B, C, D boleh ditambah. 5 boleh silakan. Ini hanya contoh. Tahapan setiap alternatif hasil yang diharapkan para pihak. Oke. Nah, ini yang terakhir sebelum penugasan. Kita sebagai PNS harus memiliki kepekaan
kepedulian, serta bersedia memberikan kontribusi nyata dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, ya kan? Menghadapi berbagai isu. Isu apa? Isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan AGHT. Ada yang tahu AGHT? Apa? Ada yang tahu AGHT? A-nya ancaman, G-nya apa? Gangguan, H-nya apa? Hambatan. Hambatan, T-nya apa? Tantangan. Nah, Tantangan. tantangan. Yang terakhir, T-nya apa? Tantangan. Inilah isu-isu strategis. Ya. Di kantor-kantor Anda itu nanti banyak ono sing pegawai PNS nyambi terorisme itu, ono sing pegawai PNS nyambi narkoba. Wah, kalau sudah minum narkoba, wah, aku sopo, lah aku sopo, ngerti nak aku paijo kok teko barang. Iya tahu itu narkoba. Makanya ini beruntunglah Mbak Imas, istrinya, suaminya kerja di mana? Sebagai guru BK di SMP 4 Bantar Bolang, Bapak. Negeri ya? Alhamdulillah sudah. Wah, seneng wis padha enake kabeh. Ora di bojo wonge, wah gawene ngombe, weh biar. Weh biar almendemu. Susah. Balik jam 1 jam 2 tok 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 tok, weh biar. Nah, susah. Ayo suami istri sama-sama bareng-bareng menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, seneng baldatun thayyibatun warabun ghafur, aman sejahtera gemah ripah lujinawi ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karso. Ngono itu ya. Oke. Baik, sekarang kita merencanakan tugas. Oke. Hmm. Halo, sudah lihat tugasnya? Sampun, Pak. Oke. Sudah bisa melihat, ya? Oke. Ini hari apa sekarang? Hari Selasa tanggal 15, Pak. Ini ada tulisan Selasa 15 Juli 2025. Ya. Nah, oke. Setelah itu, Jalan kapan besok? Siapa aja? setelah itu punya Pak Labib di unmute dulu. Ya, Pak Pak. Labib di unmute. Nah, oke, dah. Kelas. Besok kita asinkronis. Kalau ini kita sinkronis. Ya. Tugasnya apa? Hari ini panjenengan membuat tugas individu dan tugas kelompok. Halo, di sini ada berapa orang? Halo? Ada 10 orang, Pak. Nah, 10 orang. Berarti satu kelompoknya 2 orang. Membuat 5 kelompok. Kalau individu membuat sendiri-sendiri. Apa tugasnya? Learning journal
ke 1. Dibuat dalam bentuk rekaman suara file MP3. Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran. Ya. Substansi dan proses pembelajaran harian, baik saat sinkronus maupun asinkronus. Silakan, bebas. Durasi 3 menit, waktu pengumpulan berarti hari ini, hari Selasa, 15 Juli 2005, sampai jam 11 lebih 23.59. Ada yang bisa dipertanyakan untuk yang individu ini dulu sebelum ke kelompok? Sudah, no problem. Maafi muskilah. Berarti sharing sharing aja Pak ya, apa yang dirasakan di Ya, Katus itu nanti refleksi aja ya Pak ya. panjenengan sudah tak share ada di BLC. Nanti tinggal ambil itu di situ sudah. Ya, oke. Oke, sekarang berarti sekali lagi individu ini gampangannya tugas terakhir nanti malam jam 12 kurang 1 menit. Atau jam 23 lebih 59 menit. Oke, sekarang kelompok. Oke. Kelompok tugasnya yaitu membuat video visualisasi bangsa. Visualisasikanlah pengetahuan atau wawasan Anda tentang bangsa dan negara, ya, dari perspektif sudut pandang Anda sebagai CPNS milenial. Ya. Pada bagian akhir video tersebut, tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspirasi dan berbeda satu sama lainnya. 3, pastikan dalam video yang kelompok Anda buat mencantumkan sumber video yang digunakan. Wis digawe ku gampang, iso-iso. Nah, 10 orang. Halo Pak Ketua, siapa Pak Ketua? Mana? Siapa hadir? Pak Arif ya. Labib Pak. Pak Labib. Nggih. Nah, Pak Labib Ketua ya. Nah, jadi Pak Labib, monggo dari 10 orang itu dipecah menjadi 5 kelompok, berarti 1 kelompok 2 orang. 2 orang. Tapi sekali lagi tugas individu tetap ada. Kalau individu semuanya. Kalau yang kelompok, nah itu ya, itu dibuat. Terus kemudian durasi video kurang lebih 5 menit. Bentuk file MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Nanti jenengan ada linknya. Nanti hari Kamis ketika ditampilkan, tinggal linknya aja. Linknya tinggal diklik. Linknya muncul, klik. Setelah muncul diklik, sudah aman. Nah, ya, terus sebentar ya, ada tamu. Oke. Waktu pembuatan berarti apa? Selasa 15 Juli 2025. Waktu pengumpulan apa? Selasa 15 Juli.
Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi? Pak, izin bertanya, untuk yang tugas kelompok video ini, saya sebenarnya dapat info dari Latsar yang periode pertama. Katanya ini videonya itu satu kelompok membuat satu, Pak. Kalau menurut Bapak, berarti satu kelompok membuat 5 video atau bagaimana, Lima Pak? video, Takutnya saya lima salah. video, lima 5 video. video. Nah, 5 video. Ya. Ya. Terus untuk waktunya apakah hari ini juga atau Ya, hari ini sesuai yang sampai digambar nanti malam, beda 4 sampai hari? nanti malam, sampai nanti malam, sampai nanti malam. Oke, Pak, terima kasih. Oke, ya, wes. Ada lagi? Ada lagi Ini Pak, pertanyaan? saya tanya Pak, yang di PLC itu tertuliskan ada tugas individu tanggal 15, ada tugas individu tanggal 16. Nanti 16 nanti ada sendiri, nanti ada. Nanti. Nah, Ini nggih, sudah paham nanti berikutnya baru Selasa. Asinkronnya nanti ada sendiri. nggih, kalau kan coba klik di PLC Pak, Ya. yang untuk eh, tugas niki malah yang di tanggal 16. Oke, berarti dibalik itu aja ya. Oke, Nggih, gini. nggih, Jadi siap. ini sudah berarti sudah paham ya. Tadi karena Panjenengan ngomong ini untuk hari yang Kamis, tanggal 16 lah ini saya klik. Nah, tugas hari kedua Rabu 16 Juli. Nah, apa? Individu learning jurnal kedua. Ketentuan sama dengan tugas sebelumnya. Yes. Waktu pengumpulan berarti tanggal berapa? 16 Juli 2025 pukul 23.59 WIB. Nah, kelompoknya untuk yang kelompok yaitu analisis isu kontemporer. Identifikasi dan deskripsikanlah isu-isu kontemporer atau aktual dapat dilengkapi dengan video pendukung yang berpotensi menimbulkan AGHT terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, disertai dengan data dan fakta yang ada minimal 3 isu. Diutamakan isu-isu terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Jelaskan dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Ya. Terus, pilihlah satu isu yang menurut kelompok Anda yang paling mengancam atau berbahaya. Tentukan penyebab-penyebab terjadinya isu terpilih tersebut. Ya. Gunakan teknik-teknik analisis isu yang Anda kuasai. Tadi kan ada, saya pernah menyampaikan tadi, hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan kurang lebih 5 lembar kertas A4, huruf ukuran 11, spasi 1,5. Bentuk file PDF. Waktu pembuatan berarti berapa? 16 Juli. Sampai jam 23.59. Oke. Sebelum berlanjut lagi, ada pertanyaan? Ini nanti diuploadnya semua di PLC Pak J. Ya, semua di PLC. Semuanya di PLC. Oke. Oke. Semuanya di PLC.
Cuma di PLC. Tinggal lah besok hari Rabu karena asinkronus tidak ada pertemuan, tapi secara asinkronus panjenengan membuat tugas-tugas dari mulai Selasa sampai Rabu. Jadi Rabu ini besok ini saya tidak butuh tatap muka, langsung aja ini langsung dibuat besok. Itu langsung 1 kali kerja. Ada pertanyaan sebelum saya tutup lagi, sebelum saya lanjutkan? Nanti ya, monggo sambil makan-makan biar enggak ngantuk. Bagaimana Mbak Lailata Sumaroh? Aman? Iya, Pak. Mudah atau bingung atau stres? Ini sih Pak kaget yang tugas video tadi karena saya kira satu kelompok cukup satu. Saya dulu memang awalnya pernah seperti itu. Saya terus nelpon sama ke atasan, enggak Pak. Jadi membuat 5 kelompok, itu satu kelompoknya itu 2 orang, 2 orang. Nanti dipresentasikan yang itu. Itu bilangnya. Oke, Pak. Ya, kan gampang kan orangnya toh. Oke. Itu gampang. Pemenang wong matematika itu kan IT-nya bagus. Orang matematika telu ping telu ora piro? 9, ora mungkin telu ping telu 14, ora mungkin. Kan begitu. Yang lainnya? Oke. Berarti ini sekali lagi tugas untuk hari Rabu besok. Besok hari Rabu saya tidak perlu ketemu panjenengan langsung action melaksanakan tugas asinkronus. Nah, itu. Nah, yang terakhir untuk hari Kamis nanti semuanya akan dipresentasikan. Saya ulang lagi. Selasa hari ini panjenengan dapat pelajaran dari saya. Gawe tugas. Besok hari Rabu gawe tugas meneh. Berarti tugas Selasa sudah selesai, Rabu dibuat. Lah hari Kamis besoknya semua dipresentasikan. Ya, dipresentasikan. Oke? Ada pertanyaan? Yang ini tidak usah digarap dulu nanti. Yang ini nanti dulu. Jenengan hanya konsentrasi ini, yaitu individual learning jurnal kedua, individu. Mas Labib, bagaimana Mas Labib? Yes, siapa? Aman? Ikut arahan. Mudah, gampang? Masih berpikir atau sulit? Yes, sulitnya mungkin karena tiba-tiba hari ini langsung. Oh ya memang. Jadi jenengan saya dulu ketika diuji kayak begini, wah pontang-panting ke sana ke sini wah itu. Jenengan ini IT-nya pinter lah. Saya ini IT-nya saya IT-nya nggak begitu pinter nih. IT-nya itu saya ya karena saya itu orangnya tua sih sudah generasi tua. Nah kayak generasi jenengan itu ya tidak bisa IT ya diguyup pitik itu ya. Gitu ya. Jadi begitu. Ini untuk Selasa, baik individu maupun kelompok, kurang marem lagi setelah ini kita selesai
panjenengan bisa lihat di BLC sudah saya apa sudah upload sudah saya upload di sana. Terus ini hari Rabunya. Tugas individu atau udah kelompok. Setelah selesai ini baru hari Kamisnya dipresentasikan. Nah, yang Kamis sebenarnya nanti ada lagi, cuma jangan berpikir ini dulu. Jenengan pikir Selasa karo Busik. Langko pertemuan Kamis walaupun jenengan nanti presentasi, nanti ada tugas nanti belakang, nanti ada sendiri. Kan enak. Nggak usah. Ya kayak begini Bang. Jenengan masih enak ini menggunakan ini ya. Yang penting anggar gawe wis nulis terus dikirimke wis. Zaman dulu kita masih belum menggunakan kayak begini. Wah, yo betul-betul diuji fisiknya, diuji mentalnya begitu. Gimana Mas Muharram Ali Lutfi? Nih, jadi Pak Muharram ini saya punya keponakan namanya Muharram Ali Lutfi, makanya saya panggil Muharram Ali Lutfi. Gitu. Nah, ya. Mbak Imas, bagaimana? Mudah, sulit, wangel, stres, apa guampil? Semoga bisa mengerjakan Bapak. Ya nak bisa nih song, kayak ini gampang. Anak muda. Ikhwanus Sofa, bagaimana? Nak hanya kon gawe file MP3 mas ora iso. Gimana Mas Sofa? Ikhwanus Sofa? Bisa Pak. Yang kecil. Bagaimana Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI, gandengannya Pak Jokowi, bagaimana? Insya Allah, Pak. Nah, insya Allah. Bisa. Mantap. Ya. Jadi ini memang sengaja saya tampilkan dulu daripada nanti besok saya mengupload lagi percuma. Tak share sekarang ini, berarti tugasnya panjenengan besok satu gawe ini. Makanya biar saya pertegas saya sampaikan ben paham. Ini Selasa, ini Rabu. Rabu saya tidak perlu menyampaikan, tak sampaikan sinkronis hari ini sekalian. Berarti besok satu hari non-stop jenengan hanya buat tugas wis aman. Do you understand? Yes. Muhammad Ali sudah kelihatan wajahnya, Wali Muhammad Ali? Ya Pak. Ya, wes. Ya. Coba tadi belum perkenalan ya, Mbak Lailata Sumaroh ya. Oh, oke Pak. Perkenalkan Pak. Nama saya Muhammad Ali ya? Nur Hasan. Alhamdulillah kemarin diterima di Satuan Kerja KUA Gondokusuman Yogyakarta Pak. Kanwil Yogyakarta. Yogyakarta. Amis loh, saya bukanya soknya loh. Orang-orang Yogyakarta Solo itu nama langka-langka ya kayak Muhammad Ali. Biasanya saya kan Suparto, Wiranto, Kusuma, ngono gitu. Aslinya bukan Jogja juga Pak. Gimana? Aslinya bukan Jogja. Makanya kaget. Aslinya mana? Aslinya Kebumen. Nah gitu kalau Kebumen kan. Makanya saya lihat. Nah Jeporo Labib Fahmi memang. Lailata Sumaroh memang. Cilacap. Muhammad Aminuddin. Tadi Pak dari mana? Aminuddin saya lupa tadi. Dari Brebes Pak.
Brebes, wah Brebes itu banyak kiai-kiai banyak gitu ya. Muharram, Prambanan, ini aslinya mana? Yogyakarta. Iya Pak, untuk aslinya saya dari Bantul Pak, Yogyakarta. Wah, asli Bantul. Iya Pak. Berarti sudah agak maju ini. Bantul ada namanya Muharram itu. Iya. Biasanya kan cewek kan Lydia, Ita Purnamasari, Siti Ngatiem Suminah, anak si lanang-lanang, Prapto, kan Agus Ekong. Tapi kalau orang-orang apa namanya Pantura ya tadi Mustaghfirin, Miftahul Ulum, jadi gitu ya. Ma'ruf Amin, Muhammad Soleh, kan gitu. Oke, oke, saya kira itu mungkin sebelum saya tutup, ah, tadi saya menyampaikan sejak mulai pagi jam 8 sampai sekarang, mungkin dalam penyampaian ada kekurangan dan kekhilafan, saya minta maaf yang besar-besarnya. Ya. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep. Ngono to, telat. Ya, tak ulangi Itu nih. nama-nama ikan. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep. Itulah nama-nama ikan di kali. Cakep. Burung jalak, burung bio, burung garuda. Cakep. Itulah nama-nama burung. Nah, demikian dalam penyampaian kami. Bila mana ada kekurangan dan kekhilafan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq walidayah. Wallahu waliyut taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waktu saya wabarakatuh. kembalikan pada panitia. Halo panitia. Ya, Pak Firin, terima kasih Ya. atas materi yang telah disampaikan.